Oke, selamat datang, selamat bergabung untuk Raihan yang pada saat ini sudah bersama-sama dengan kelas online. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 7:26 dengan cuaca yang masih hujan saat ini. Dan kita akan mulaikan saja karena tidak akan menunggu-nunggu lama lagi. Karena waktu kita akan habis percuma dengan menunggu teman-teman kita yang lain. Oleh karena itu, kita masih akan pada topik kita yang lalu, tapi ini dengan pembahasan yang berbeda. Kita masih berhubungan dengan arsitektur dan organisasi komputer sebagai topik utama kita, tapi dengan pembahasan yang kali ini agak berbeda tentunya. Oke, kita masuk kepada inti pembahasan kita saja di sini, tidak mau menunggu lama. Karena kalau itu pun kita tidak cukup seperti itu. Oke, yang lalu juga kita sudah membahas tentang input-output, di mana perangkat-perangkat input yang kita sudah tahu kan bersama juga di sini sebagai alat masukan, dan output tentunya adalah perangkat keluar dari masukan itu. Tentunya dilewati dengan perangkat proses. Oke. Ya, pembahasan kita saat ini akan menggambarkan tentang konsep dasar operasi komputer. Jadi, konsep dasar itu sendiri dari operasi komputer itu seperti apa? Tentunya melewati dengan berbagai hal. Nah, sebenarnya di sini kalian itu, kalau kita pun bisa hadir di sekolah, sebenarnya kita diperhadapkan dengan melihat hardware seperti apa, software, dan brainware. Karena konsep dasar di dalam komputer memiliki 3 bagian hal ini. Terdiri dari hardware, software, dan brainware itu sendiri. Nah, tentunya yang kita tahu bersama di dalam hardware itu terdapat input, proses, dan output sebagai alurnya. Yang sudah kita bahas bersama juga di beberapa pertemuan sebelumnya. Oke, baru ada software di dalamnya. Selain ada hardware, tentunya ada software. Software ini adalah perangkat lunak, tentunya yang kita tahu bersama aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Nah, itu terdiri dari sistem operasi, yang kita juga tahu bersama di sini, bahwa sistem operasi itu terdiri dari ada Windows, ada Macintosh. Macintosh itu kalau ada yang belum tahu, itu sistem operasinya bawaan dari Apple. Jadi iOS dan kalau di Android, bukan di Android, kalau di smartphone atau gadget yang lain dari Apple, itu dia menggunakan iOS. Tapi kalau untuk PC-nya itu menggunakan Macintosh. Baru juga ada Linux, baru ada sistem operasi Android yang kita tahu bersama, dan juga mungkin ada beberapa sistem operasi baru-baru yang sekarang sudah mulai ada dengan perangkat-perangkat yang sudah semakin canggih juga sekarang. Tapi kebanyakan perusahaan besar seperti itulah. Nah, baru lagi di sini ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang kita tahu bersama ada Pascal, DOS, ada C++. Jadi semua bahasa pemrograman, Visual Basic yang kita gunakan, ini dan juga berkaitan dengan mata pelajaran dari Sir Eko, di mana membahas tentang dasar pemrograman dasar. Nah, di situ membahas tentang bagaimana kalian mengolah kata lewat bahasa itu, karena program itu memiliki bahasanya sendiri.
komputer juga memiliki bahasanya sendiri di situ. Kalau berikut program paket. Nah, program paket di sini tentunya berkaitan dengan misalnya aplikasi yang kita gunakan, Zoom atau hal yang lainnya tentunya. Baru berikut ada brandware. Tentunya tidak cukup hanya kedua hal ini yang harus dimiliki komputer, tapi harus ada yang bernama brandware. Nah, brandware itu terdiri dari operator. Sekarang lagi operasi atau jadi operator di pertemuan kelas online kita saat ini. Raihan juga mungkin demikian. Sedang menjadi operator pada aplikasi atau gadget yang saat itu dipegang sebagai brandware. Baru juga ada programmer. Nah, brandware itu sebagai programmer tentunya orang yang kalau program adalah aplikasi. Kalau programmer kan yang kita tahu bersama orang yang membuat aplikasi itu tersendiri. Baru ada sistem analis. Kalau orang bisa sebut sekarang itu dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, biasanya brandware seperti ini tidak berwujud seperti manusia seperti kita, tapi itu dirancang dan dibuat manusia sebuah sistem untuk bisa menggantikan manusia perannya. Jadi secara intelijensi dia sudah hampir mirip dengan manusia. Dan memang teknologi sekarang juga sebenarnya semakin seperti itu, yang sudah semakin smart lagi. Kamera juga di HP yang memakai gimmick berapa megapiksel, itu kekuatan dari AI itu tersendiri atau artificial intelligence-nya. Atau kalau kita cari di search engine, di misalnya di Google atau Petal Search yang dimiliki oleh Huawei, itu memiliki artificial intelligence. Tentu tidak memerlukan lagi ada seseorang yang harus duduk dan harus berdiam diri berjam-jam seperti itu pasti akan memakan biaya yang sangat tinggi. Kenapa teknologi sekarang juga sudah semakin maju? Salah satunya tentunya untuk lebih praktis, baru kedua supaya menghemat biaya. Karena kalaupun mereka menggunakan orang atau brandware-nya sebagai kita sebagai manusia, sumber daya manusia, tentunya kalau dengan waktu berjam-jam begitu, itu pasti akan memerlukan biaya yang keluar yang sangat mahal untuk membayar orang itu sendiri. Tapi karena mesin yang bekerja, tentunya akan lebih hemat tentunya. Tidak memerlukan pengeluaran yang begitu besar. Mungkin pengeluarannya waktu saat membuat artifisial seperti itu. Nah, itu sedikit gambaran saja tentang brandware itu sendiri. Oke, ada Immanuel juga di sini yang sudah bergabung. Nah, konsep dasar sistem operasi komputer itu merupakan software pada lapisan pertama. Jadi berkata dengan sistem operasi, itu adalah lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Nah, jadi OS atau operating system yang orang gunakan, yang saat ini juga sering menggunakan yang sebelah kiri, sering ada menggunakan dua perangkat. Yang kanan ini adalah Chromebook, yang di sebelah kiri adalah laptop. Laptop sama-sama Asus, merek yang sama, tapi dengan sistem operasi yang berbeda. Kalau yang kiri, yang sementara digunakan dalam bentuk Zoom, itu memakai Windows. Kalau yang Chromebook yang sementara melaksanakan tugasnya sebagai pemutar musik, sebagai mengisi kejenuhan kita untuk cuma mendengar serpe suara saja, nah, itu dilaksanakan oleh Chromebook dengan menggunakan sistem operasi Android. Nah, jadi kedua sistem operasi ini menjadi sistem base atau sistem utama dalam sebuah lapisan pertama. Karena kalau tidak ada sistem operasi,
aplikasi-aplikasi yang lain atau software-software yang lain tentunya tidak akan berlaku atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan tentunya. Jadi semua tetap dilandasi oleh sistem operasi itu sendiri. Nah, dan sistem operasi yang sendiri diletakkan kepada memori komputer. Dalam hal ini adalah memori ROM atau kita bisa sebut dengan hard disk. Jadi dia bukan disimpan di RAM. Kalaupun dia simpan di RAM, sudah tidak bisa berjalan lah untuk proses seperti ini. Karena biasanya sistem operasi itu memerlukan data yang begitu banyak. Sedangkan RAM itu sendiri yang kita tahu bersama, paling tinggi itu sampai 16. Itu pun 16 GB, itu kalau sudah ada 2 slot RAM di dalamnya. Kebanyakan 8 GB untuk standar sekarang. Tapi bisa jadi ada berikut, ada yang lebih tinggi lagi. Tapi itu tergantung teknologi yang sekarang. Baru kecepatannya juga. Kalaupun sistem operasi itu diletakkan di RAM, itu prosesornya yang bekerja sama dengan RAM itu tidak akan bekerja dengan baik. Dia hanya menampung saja sistem operasi itu sendiri. Sedangkan data-data yang lain sudah tidak muat, sudah full. Jadi sudah tidak bisa ada data lain yang masuk lagi di situ. Oleh karena itu di sini sistem operasi itu diletakkan di memori yang lain lagi, yaitu menggunakan memori ROM atau dalam hal ini hard disk atau SSD. Nah, pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan. Nah, jadi sahabat seperti bilang, sistem operasi adalah lapisan pertama. Jadi dia adalah pembuka sebagai pintu gerbang pertama sebelum ada software-software yang lain. Jadi software-software itu akan jalan, jadi datanya misalnya ini sebuah data, ini sebuah gerbang, ada 2 gerbang di sini. Nah, ini sistem operasi, ini software-software. Baru data mungkin serpetan sini. Dia tidak mungkin akan langsung lompat kepada software yang ada. Tentunya dia harus masuk kepada gerbang pertama dulu. Ketika kita akan masuk kepada mungkin satu lokasi yang ada, kita harus misalnya kita akan ke Ampalima, contohnya sebagai ilustrasi. Tidak mungkin kita tidak akan melewati Paldua, kita tidak akan melewati Kairagi, tentunya seperti itu. Meskipun ada beberapa akses jalur yang bisa diakses seperti itu. Nah, demikian juga di komputer sebenarnya memiliki ada beberapa akses yang bisa menjadi jalan pintas. Tapi yang jelasnya dia harus melewati sistem operasi itu sendiri. Oke, berikut. Nah, layanan inti umum tersebut seperti memiliki akses ke disk, manajemen memori. Jadi dia layanan inti tersebut memiliki akses kepada disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user atau user interface yang orang bisa sebut untuk zaman sekarang. Jadi antarmuka seperti ini. Jadi dia akan masuk kepada hal-hal yang seperti ini. Nah, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena sudah dijalankan dari sistem operasi itu sendiri. Jadi, dorang sudah tidak lagi memerlukan akses kepada aplikasi yang lain, perangkat yang lain. Itu sudah tugasnya dari sistem operasi itu sendiri. Nah, baru tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem operasi atau sistem komputer itu sendiri adalah mengolah data. Jadi dia mengolah data untuk menghasilkan informasi. Itu jadi salah satu tujuan pokoknya. Jadi diingatkan baik-baik bahwa tujuan pokoknya dia itu sebagai pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Informasi apa yang didapatkan itu? Tentunya informasi ketika tekan P di keyboard, dia masuk kepada prosesnya. Di dalam hal ini ada berapa hal, baru dia keluarkan lewat output di situ. Nah, output yang dihasilkan itu adalah informasi yang
berikan dari komputer itu sendiri lewat perangkat masukan itu atau input. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Cara kerjanya seperti itu, jadi dia mengolah data. Tujuan dari sebuah sistem. Nah, supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen pendukung. Jadi, ada elemen-elemen pendukung lainnya tentunya di situ. Nah, elemen pendukung dalam hal ini adanya software, hardware, dan brandware itu sendiri tentunya. Nah, jadi yang kita tahu bersama brand hardware itu seperti apa, kita bisa lihat juga di tampilan yang ada di sini. Software itu seperti apa, dan brandware seperti apa, yang sudah sampaikan juga tadi sebelumnya. Nah, jadi dia tidak bekerja sendiri, tapi dia dibantukan dengan elemen-elemen ini untuk menjadi pelengkap penyebaran informasi itu sendiri. Jadi semuanya tetap akan berjalan, akan berlaku ketika perpaduan antara sistem operasi dan software itu saling baku hubung di dalamnya, saling baku komunikasi. Kalaupun misalnya, contoh, ada sistem operasi yang tergunakan, misalnya Android. Sistem operasi Android tentunya kita tidak bisa membuka, ada misalnya aplikasi yang ada di laptop yang pada umumnya digunakan dalam operasi Windows. Misalnya contoh Photoshop. Ini yang saya lihat juga di sini. Di Android memang ada Photoshop. Di PC juga ada Photoshop. Tapi Photoshop dari Android dan PC berbeda ternyata. Kalau Android Photoshop-nya cuma bisa sama dengan perlakuannya hanya sama dengan pengaturan filter dan seterusnya, hampir sama dengan mirip-mirip dengan filter-filter tambahan yang ada di Instagram atau di Lightroom. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya hanya seperti itu. Tidak bisa sama dengan PC atau komputer kita yang bisa melaksanakan akses mungkin pemotongan atau hal yang lain atau tambah-tambah layer, edit-edit yang sebagainya yang lebih kompleks. Nah, tentunya sangat berbeda dan Android itu tidak bisa mengambil aplikasi yang ada di sini. Meskipun orang ambil APK. Karena berbeda di situ. Berbeda sebuah sistemnya. Tidak bisa bekerja sama antara kedua sistem tersebut, antara software dan sistem operasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlakuannya seperti itu yang kita juga harus tahu bersama. Nah, jadi secara garis besar tentunya tujuan pokok dari sistem komputer dia harus mensinkronkan atau dia harus bekerja sama dengan ketiga elemen ini tersebut. Tentunya dilengkapi dengan brandware sebagai manusia atau yang sekarang lagi tren artificial intelligence sebagai pengganti manusia. Jadi buat kita sendiri bisa jadi berapa tahun kemudian atau berapa puluh tahun kemudian itu sumber daya manusia itu sudah mulai berkurang, sudah tidak dipakai lagi, dan ya kita tidak tahu akan berbuat seperti apa lagi kalaupun mesin yang sudah bekerja semua. Oke, jadi rangkuman kita dalam pembelajaran ini memang agak singkat. Yang pertama adalah kata komputer di awalnya digunakan untuk perhitungan aritmatika. Kenapa disebut sebagai perhitungan aritmatika? Jadi komputer ini dibuat pertama sebagai alat bantu hitung waktu itu. Jadi sejarahnya bukan karena maksud tertentu. Jadi pertama komputer ini dibuat sebagai alat bantu hitung. Nah, karena dia berhubungan dengan alat bantu hitung, maka dia ada berhubungannya dengan perhitungan aritmatika yang sudah kita lewati bersama di semester ganjil. Nah, seperti itu. Jadi komputer itu juga bekerja lewat perhitungan-perhitungan seperti itu. Cuma tidak mungkin kalaupun kita menghitung secara manualnya untuk zaman sekarang. Karena datanya sudah semakin besar, semakin banyak.
itu binary itu dia yang orang biasanya lakukan, perhitungan yang sederhana, itu lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh seorang manusia. Maka mesinlah yang bekerja untuk hal itu. Dengan teknologi baru, dengan kecepatan yang luar biasa, oleh karena itu data itu bisa tersampaikan dengan baik, atau informasi itu bisa tersampaikan ke orang dengan baik dan benar. Karena lewat kecepatan dari komputer itu sendiri. Oleh karena itu, komputer itu sebenarnya harus memiliki spek yang tinggi untuk menghasilkan kecepatan yang orang inginkan. Tidak lemot atau lalot dan seterusnya. Nah, jadi itu. Itu salah satu juga yang orang mesti tahu cara kerjanya dari komputer supaya ternyata kita mesti upgrade kita pe komputer. Kenapa kita pe aplikasi atau kenapa kita buka ini subscribe atau kenapa sampai booting pertama misalnya kita mau masuk kepada sistem operasi lama sekali di loading, mesti buffering terus. Nah, bisa jadi karena itu. Bisa jadi karena perangkat kita kurang mampu mengolah data itu. Dan hal kedua juga yang kita bisa analisa, kenapa bisa jadi seperti itu, sedangkan perangkat kita sudah memungkinkan untuk hal itu. Bisa jadi ada virus yang menghambat data itu. Jadi cara kerja virus itu dia menghambat atau sebagai penghalang dari data-data yang kita ingin, data itu yang ingin diakses oleh beberapa sistem yang ada di dalam komputer kita, seperti itu. Sehingga jadi pelang, jadi lalot, mau buka sesuatu jadi apa ya, enak, jadi seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi. Apakah pertama dari kemungkinan perangkat kita tidak didukung di situ, atau ada hal yang lainnya tentunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu yang kita bisa hadapi sekarang tentunya. Dengan berbagai hal yang terjadi di dunia komputerisasi. Atau dalam hal ini, dalam dunia komputer. Kayak komputer jadi pelang. Jadi, setidaknya kita bisa tahu lah kira-kira solusi apa yang harus dipecahkan ketika menghadapi masalah dalam sebuah komputer. Dengan mengetahui juga cara kerja atau sistem yang seperti ini. Nah, jadi itu gambarannya. Baru yang berikut, tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Nah, itu juga yang kita harus pahami. Jadi komputer itu dia atau sistem operasi itu bekerja sebagai pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Baru terdiri dari 3 elemen utama, yaitu hardware, software, dan firmware. Nah, jadi itu hal pokok yang harus dimiliki oleh komputer itu sendiri. Oke, mungkin hanya ini pembahasan kita tentang konsep dasar operasi komputer. Tentunya cara kerja sebuah sistem operasi itu bekerja sebagai sistem utama atau landasan basis pertama sebelum dia masuk kepada software-software yang lain. Nah, di sini ada tugas. Jadi selesai kelas online ini nanti ada tugas yang kalian bisa kerjakan. Jawabannya juga mungkin sudah dibahas tadi. Sangat simpel juga, tidak ada soal-soal yang rumit di sini. Dan bisa jadi soal-soal seperti ini juga akan dibantukan untuk ketika kalian mid semester nanti. Dan mau disampaikan juga bahwa mulai awal Maret kita sudah masuk kepada ujian mid semester. Jadi mempersiapkan diri kalian untuk bisa mempersiapkan diri untuk kita melaksanakan ujian semester genap hari ini untuk ke depan. Jadi seperti itu. Jadi mempelajari apa yang kita pelajari sebelumnya, jangan pernah ketinggalan untuk mengikuti kelas online seperti ini, tetap selalu aktif supaya tidak kesulitan untuk hal lainnya. Karena juga setiap kita
pertemuan juga tetap buka, ada pilihan tertentu untuk kita bisa bersama-sama. Nah, jadi itu sebagai sedikit informasi saja. Jangan lupa juga untuk mengisi absen di aplikasi utama kita tentunya di situ, supaya kita bisa tahu, oh ternyata seperti ini juga. Dan juga tadi ada agak molor mulainya karena tadi baru berapa yang hadir, dan kita harus memulaikan pembelajaran kita karena tidak menunggu juga waktu yang ada, karena pertemuan kelas online kita sangat terbatas di sini. Hanya sekitar 40 menit saja di situ. Jadi hanya 40 menit kita duduk bersama untuk belajar sedikit tentang materi-materi kita di sini. Nah, dan sebagai gambaran juga, pertemuan kita tinggal 1 kali untuk minggu depan, baru setelah itu ada Meet, dan kita akan masuk kepada topik struktur mesin von Neumann. Nah, jadi von Neumann ini adalah seorang ilmuwan. Jadi di situ kita akan membahas tentang struktur mesin dari seorang von Neumann itu sendiri. Seperti apa itu? Supaya kita lebih mendalami dengan komputer itu sendiri. Jadi sudah ada berapa hal yang kita sudah pelajari bersama dari komputer itu sendiri. Tentunya dengan kita belajar tentang sistem komputer ini sebenarnya tidak rugi sih sebenarnya. Kita untuk mengetahui tentang komputer dengan status kita sebagai anak teknologi. Jadi seperti itu. Dan kita juga bisa nanti ke depannya bisa menjadi menjadi dokter untuk orang-orang yang lain, bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang masih belum tahu untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam komputer itu sendiri. Tentunya dengan mengetahui dulu sebagai dasar kita seperti apa cara kerja komputer itu sendiri. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan dan bisa menjadi bahan pembelajaran kita saat ini. Semoga kita tetap selalu aktif terus dalam mengetahui berbagai teknologi, karena teknologi itu hari demi hari atau jam demi jam selalu bertambah, selalu ada teknologi baru yang masuk dan selalu berkembang. Demikian juga apalagi dengan komputer itu sendiri. Karena zaman sekarang dunia persaingan bisnis itu sangat maju, maka percepatan teknologi itu sangat berkembang. Karena ingin saling bersaing satu sama lain. Oke, kita akan ambil absen bersama lewat screenshot. Siapkan posisi sebaik mungkin supaya dapat pengambilan yang terbaik. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah bersama-sama, yang telah bergabung dalam kelas online, yang telah berpartisipasi bersama saat ini. Kiranya kita tidak pernah luput atau terlepas dengan hal yang seperti ini, supaya kita lebih mengembangkan diri untuk mendapat hasil yang terbaik nantinya. Oke, sampai jumpa untuk kesempatan saat ini dan see you next time.